Bab 6. Teknik pengambilan sampel. Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh suatu populasi yang dipilih dengan teknik tertentu untuk mewakili keseluruhan populasi. Alasan pengambilan sampel dilakukan karena beberapa alasan, yaitu 1. Menghemat waktu peneliti karena peneliti tidak perlu mengumpulkan data dari seluruh populasi. 2. Menghemat biaya, terutama jika jumlah populasi sangat besar. 3. Menghemat tenaga sehingga penelitian menjadi lebih efisien. Teknik sampling. Teknik sampling adalah cara atau metode yang digunakan untuk menentukan sampel peneliti dari suatu populasi. Secara umum, teknik sampling dibagi menjadi dua kelompok. 1. Probability sampling. Probability sampling merupakan teknik pengambilan sampel yang memberikan kesempatan yang sama kepada setiap anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Jenis-jenis probability sampling. 1. Sampling random sampling. Setiap anggota populasi mempunyai peluang yang sama untuk dipilih secara acak. Contoh, mengundi nomor mahasiswa. B. Stratified random sampling. Populasi dibagi ke dalam beberapa kelompok atau strata, kemudian diambil sampel secara acak dari sekelompok. Contoh, mahasiswa dibagi berdasarkan angkatan. 3. Cluster sampling. Pengambilan sampel dilakukan berdasarkan kelompok atau wilayah tertentu. Contohnya, memilih beberapa sekolah dari seluruh sekolah dalam suatu kabupaten. 4. Systematic sampling. Pemilihan sampel berdasarkan urutan tertentu. Misalnya, setiap responden ke-10 dipilih menjadi sampel. Kelebihan probability sampling. 1. Representatif, mengurangi bias. 3. Cocok untuk peneliti kuantitatif. 2. Non-probability sampling. Non-probability sampling adalah teknik sampling yang tidak memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh anggota populasi. Jenis-jenis non-probability sampling yaitu 1. Purposive sampling. Sampel dipilih berdasarkan kriteria tertentu sesuai tujuan peneliti. 2. Accidental sampling. Sampel dipilih berdasarkan siapa saja yang secara kebetulan ditemui peneliti. 3. Quota sampling. Peneliti menentukan jumlah sampel yang harus dipenuhi kategori tertentu. 3. Snowball sampling. 4. Snowball sampling. Responden pertama memberikan rekomendasi responden berikut hingga jumlah sampel terpenuhi. Kelebihan dan probability sampling. 1. Mudah dilakukan. 2. Cepat. 3. Murah. 4. Cocok untuk peneliti eksploratif dan kualitatif. Rumus dan jumlah pengambilan sampel. Penentuan jumlah sampel dapat menggunakan beberapa rumus berikut. Beberapa rumus yang paling sering digunakan. 1. Rumus Slovin. Rumus Slovin digunakan apabila jumlah populasi diketahui. 2. Rumus Isaac dan Mixel. Rumus ini digunakan untuk menentukan jumlah sampel berdasarkan tingkat kesalahan tertentu dengan bantuan tabel Isaac dan Mixel. Teknik ini sering digunakan dalam peneliti pendidikan dan sosial. 3. Rumus Chokran digunakan untuk populasi yang sangat besar atau tidak diketahui jumlahnya. 4. Rumus Yamane. Rumus Yamane memiliki bentuk yang hampir sama dengan rumus